melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih membahas fotosinyal, khususnya kali ini kita akan mendiskusikan peranan dari cahaya dalam memperbaiki DNA. Ya, dan ada fotoaktivasi, reaktivasi untuk vitamin D. Sebelum jauh lebih lanjut, ya, kita akan review kembali tentang struktur DNA. Ya, kalau kita perhatikan di struktur DNA itu ada, ya, jadi ada bagian yang namanya gula di sini, gula pentosa, pentose sugar, ya. Lalu ada bagian fosfat yang ini bisa membentuk fosfodiester dengan DNA yang lain. Lalu di sini ada bagian yang dia berikatan ke basa nitrogen. Ya, gula pentosa itu ada dua macam yang kita lihat ya. Ada yang di nomor 2-nya ini berupa H, kita sebut deoksiribos. Kalau ini diganti dengan OH, maka kita sebut ribos. Bedanya apa? D berarti kan tidak ada. Ada pengurangan apa? Pengurangan pengurangan oksigen di sini sekedar mereview. Nah, basa nitrogennya apa saja? Basa nitrogennya ada banyak. Ada yang kita sebut pirimidin, Contohnya apa? Ada sitosin, Perhatikan strukturnya mirip-mirip nih. Sitosin di sini ada aminnya. Nah, ada timin juga. Di sini nih ada metil. Terus ada urasil. Ini ada aminnya. Ini pirimidin. Ingat-ingat. Lalu ada juga basa nitrogen yang kita sebut purin. Purin itu contohnya apa? Ada contoh guanin, lalu juga ada adenin. Bedanya apa? Kalau di guanin, aminnya berada di sini, sebelah sini. Di sini juga ada gugus fungsi keton di sini. Kalau adenin, nggak ada keton. Pengetahuan struktur ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian belajar, terus tahu strukturnya, ini berkali-kali saya ingatkan, itu akan cepat memahami. Kenapa kok reaksinya bisa seperti ini? Seperti itu. Oke. Nah, kita jelaskan. Dengan struktur yang seperti ini, ya, ini kan membentuk DNA kita, membentuk sequence DNA yang ada di makhluk hidup. Contohnya manusia kita. Dan ternyata, kalau kita perhatikan dari strukturnya, struktur dari DNA itu memungkinkan adanya kesalahan. Kesalahannya dengan apa? Yang pertama adalah dengan terjadinya pengubahan, ya, shifting dari keto menjadi enol di sini. Perhatikan ya. Jadi dari keto, ini bentuk keto menjadi enol. Kenapa? Karena di samping ini ada amin. Amin kan ada hidrogennya. Nah, hidrogennya ini bisa shifting ke sini, bisa pindah. Kalau hidrogennya pindah ke sini, diikat oleh oksigen, maka jadi alkohol. Disebut enol. Ada olnya berarti ada alkoholnya. Ini timin contohnya. Lalu guanin juga, karena guanin ada keto, maka hidrogen yang di samping keto itu akan shifting ke oksigennya, membentuk enol. Sitosin gimana? Kita lihat di sini. Ada shifting juga, tapi bukan keto ya di sini. Shiftingnya ke bagian amin. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, jadi pertama, dari bentuk atau struktur nukleotida yang kita miliki, yang makhluk hidup miliki itu, memungkinkan terjadinya shifting. Yang pertama adalah pembentukan enol dari bentuk ketonya. Yang kedua adalah, sekaligus ketiga, pembentukan pasangan basa yang langka. Yang pertama adalah ini, kita perhatikan. Seharusnya kan yang umum itu apa? Adenin sama timin. Atau guanin dengan sitosin. Kita biasanya menghafalkan ATGC. Tapi kadang bisa juga terjadi base pairing antara sitosin dengan adenin atau timin dengan guanin. Kenapa terjadi base pairing yang jarang ini? Ya, kita perhatikan kembali pembentukan struktur molekul. Karena ini katanya hidrogen berarti ikatan antara
hidrogen dengan atom yang bermuatan negatif. Bisa dengan nitrogen, bisa dengan oksigen, atau dengan fluor. Nah, kalau di struktur ini, di struktur DNA, yang memungkinkan terjadi adalah pembentukan hidrogen, pembentukan ikatan hidrogen dengan oksigen atau dengan nitrogen. Karena strukturnya ada di situ. Nggak ada fluor di sini. Ternyata, hidrogen yang ini berikatan dengan nitrogen di sini, membentuk ikatan nitrogen. Oke ya. Jadi adenin itu berikatan dengan sitosin yang biasanya seharusnya itu berikatan dengan timin, tapi ini berikatan dengan sitosin. Jadi ini langka. Nah, begitu juga dengan guanin. Guanin dia berikatan dengan timin. Padahal biasanya guanin berikatan dengan sitosin. Jelas ya? Jadi tidaknya itu mempunyai kesalahan. Nah, shifting ini kita sebut istilahnya tautomerik. Jelas ya? Jadi istilahnya adalah tautomerik. Nah, tautomerik ini rentan menyebabkan kesalahan pada replikasi DNA. Oke, ada juga yang namanya wobble. Ya. Jadi dan ini merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi kesalahan pada replikasi DNA. Ya, wobble in mismatch ini, ada mispairing kayak gitu. Kesalahannya apa? Ini agak mirip dengan tautomerik ya sebenarnya. Di sini tiamin ya berikatan dengan guanin. Ini membentuk ikatan hidrogen. Ada mismatch. Jadi nggak sesuai. Yang seharusnya A dengan T, G dengan C, ini malah A dengan G. Kenapa? Karena ada ekstra proton, tidak membentuk enol, tapi dia tetap di sini hidrogennya. Ingat ya, berarti tidak ada tautomerik, tapi hidrogen ini bisa berikatan dengan oksigen di guanin. Atau oksigen di sini, di ketonnya ini berikatan dengan hidrogen di N di guanin. Oke. Atau bisa juga ikatan antara sitosin dengan adenin. Sama, prinsipnya adalah ada hidrogen yang berlebih, di sini dia berikatan dengan nitrogen. Oke, atau hidrogen di sini berikatan dengan oksigen. Sampai sini jelas ya? Jadi ada dua hal yang secara natural alami terjadi dan itu menyebabkan kesalahan pada replikasi DNA. Yang pertama adalah adanya tautomerik, yang ini. Yang kedua adalah adanya mispairing. Jelas ya? Kita bisa ngerti gitu ya, tautomerik dan mispairing karena kita tahu struktur dari masing-masing basa nukleotidanya, basa nitrogennya. Oke, lalu, nah ini sekedar review kembali karena saya nggak akan fokus ke sini. Ya, kalian sudah belajar biologi molekuler. Oke ya. Nah, kesalahan replikasi DNA itu tidak hanya secara alami, tapi juga karena ada faktor yang lain, oke ya, dari lingkungan. Misalkan ada UV, gitu ya. Karena kebanyakan terpapar UV dengan panjang gelombang tertentu, maka dia akan menyebabkan ada kesalahan di pengikatan di DNA-nya. Begitu juga sinar yang lainnya, tidak hanya UV, akan menyebabkan kerusakan. Nah, kerusakan itu akan menyebabkan banyak hal, bisa apa istilahnya terjadinya stagnasi pada siklus, bukan ya siklus ya, siklus sel, bisa juga menyebabkan apoptosis. Jadi kalau ada DNA yang salah gitu kan ya, replikasinya salah, maka bisa terjadi apoptosis ya, kematian sel yang terencana. Bisa juga yang parahnya adalah dia bisa menyebabkan kanker. Jadi dia karena sudah salah, yang seharusnya dia terjaga pembelahannya, dia langsung terus-menerus membelah terus. Jadi programnya salah. Nah, inilah yang konsekuensi dari terjadinya mutasi atau kesalahan pada replikasi DNA atau proses sintesis DNA. Sampai sini jelas ya? Oke, jadi ada faktor alami, ada faktor yang lainnya. Contohnya kalau yang di sini adalah
ada faktor lain, damaging agent, yang bisa menyebabkan kerusakan DNA. Nah, fortunately, gitu ya, untungnya, ya, yang menciptakan kita itu sudah tahu ada mekanisme yang dilaksanakan oleh tubuh kita, atau mungkin tubuh makhluk hidup yang lain, bakteri, virus juga ada, yang dia bisa merepair, bisa memperbaiki. Kalau ada kesalahan, diperbaiki. Jadi istilahnya selalu ada waktu bagi tubuh kita, sistem tubuh kita untuk memproofreading, mengecek apakah ada kesalahan pada penerjemahan DNA-nya, atau ada kesalahan pada replikasi DNA-nya atau tidak. Dicek dulu, di-proofreading dulu. Nah, secara alami ada di dalam tubuh kita. Dari sekian banyak itu, yang akan kita bahas hari ini adalah fotoreaktivasi. Ini sekedar review singkat. Pada DNA repair itu ada yang namanya eksisi. Jadi eksisi itu penghilangan. Jadi kalau ada masalah di sini, contohnya adalah ada dimer, ya pirimidin dimer. Misalkan pirimidin itu contohnya apa? Adenin. Adenin. Adenin itu purin. Pirimidin itu apa? PTC. PTC, pirimidin itu timin dan sitosin. Benar nggak? Betul, Ya Pak. nggak? Nah, betul. Kalau purin, puguat biasanya. Puguat itu contohnya guanin dan adenin. Gitu. Ya, jadi pirimidin dimer. Contohnya apa? Double T. Jadi di sini ada timin-timin misalkan. Ya, seharusnya timin-timin. Tapi terjadi tautomerik. Tadi secara natural bisa terjadi tautomerik di sebelah sini. Nah, tautomerik kan itu kesalahan. Secara alami terjadi. Nah, caranya gimana? Ada yang namanya enzim nuklease. Jadi di enzim nuklease itu dia memotong, di sini contohkan ada 12 basa. Di sini dipotong, jadi yang mengandung tautomerik ini dipotong, ya, dilepas, lalu masuk terjadi perbaikan replikasi, lalu dari 5 ke 3 ya. Ini. Nah, tapi di sini harus nyambung. Nah, maka disambungkan dengan DNA ligase. Nah, kalian sudah lebih paham dibandingkan dengan saya ya, karena sudah belajar biologi molekuler ya, karena kalau saya kimia terus gitu. Nah, ini. Jadi intinya adalah yang salah itu dilepas, dieksisi, dibuang, lalu diperbaiki. Oke, kalau sudah diperbaiki, kan ini masih ada gap. Nah, gapnya itu disambungkan oleh DNA ligase. Ini ya, nucleotide excision repair. Lalu ada base excision repair. Jadi kalau ada, misalkan contohnya, purin atau adenin, ada kesalahan, ya, yang ada di sini, yang dikasih astetrik. Kalau ada kesalahan bahasa, seharusnya bahasanya apa, terus diganti dengan bahasa yang lain. Sehingga nggak mix antara utas DNA yang satu dengan utas DNA yang lain. Tubuh kita mengenali, oh itu ada kesalahan. Siapa yang mengenali? Ada yang namanya DNA glikosilase. Dia sangat spesifik menemukan adanya kesalahan ini. Bahasa yang salah atau bahasa yang berubah, kok seharusnya T menjadi G misalkan, atau T menjadi C misalkan, kan salah, seharusnya T dengan istilahnya AT gitu ya, itu pasangannya seperti itu, tapi ternyata salah gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi ya. Caranya dengan apa? Kita perhatikan DNA glikosilase. DNA glikosilase. Caranya adalah enzim ini dia bekerja dengan memanfaatkan struktur ribosa. Dia mengenali struktur glikonya, struktur gulanya dikenali, lalu dari situ disebut sebagai apeside. Jadi alter purin atau alter pirimidin. Jadi ada purin atau pirimidin yang berubah, apeside. Nah, dari situ kalau sudah dikenali oleh DNA glikosilase, maka akan dilepas. Karena ini bagian di tengah, maka enzimnya disebut endonuklease, karena ada juga bahasa yang namanya exonuklease. Ya, exonuklease artinya dari pinggir, dari sini, tapi karena kesalahannya di tengah, maka menggunakan endonuklease. Nah, dari situ direplikasi lagi, perbaikan, masuk kalau sudah ada
perbaikan langsung dihubungkan, kalau ada gap maka dihubungkan dengan DNA ligase. Ini base excision repair. Lalu ada juga rekombinasi. Ini lebih kompleks ya, lebih rumit dibandingkan dengan dua cara ya perbaikan DNA yang sudah tadi disebutkan. Jadi intinya pada rekombinasi DNA repair ini, yang pertama ada titik-titik yang salah, basa nitrogen yang salah, lalu ketika replikasi dia tidak diproses, lalu dari situ ya dikenali, lalu diperbaiki sehingga bisa tereplikasi dengan sempurna. Lalu ada juga yang namanya SOS response. Nah, ini ketika banyak yang harus diperbaiki. Ketika banyak yang harus diperbaiki kesalahannya. Contohkan pada beberapa bakteria ya, yang biasanya di laboratorium kita kasih stimulus DNA damaging agent sehingga terjadi ya secara acak ada mutasi, kesalahan. Caranya dengan apa? Jadi mereka ada regulasi sendiri, ada mekanisme perbaikan sendiri, ada yang namanya SOS system. Dan SOS system itu semacam regulon. Jadi kalau kita belajar biologi molekuler itu, regulon itu kan ada protein tertentu, ya sequence protein yang dia mengatur gitu ya, memanage ekspresi beberapa gen, dan dia kerjanya secara terus-menerus simultan. Jadi SOS ini karena banyak kesalahan, maka dia kerjanya harus simultan. Kalau yang sebelum-sebelumnya, ya kerjanya pada titik-titik tertentu saja. SOS enggak. Oke. Nah, caranya dengan apa? Jadi, secara alami dalam tubuh kita itu ada yang namanya dia terikat di SOS box ini. Ketika ada kerusakan DNA, maka akan menyebabkan si LEX-A ini terlepas, sehingga aktif SOS box-nya. Jelas ya? Jadi, secara alami, LEX-A itu akan mematikan atau ya tadi ngasih kode ke SOS box ya untuk tidak bekerja. Tetapi ketika ada kerusakan DNA, tubuh kita akan memberikan sinyal ya. Hey, LEX-A, ini ada kerusakan DNA, maka LEX-A ini akan lepas dari SOS box sehingga SOS box-nya ini akan bekerja nyari susunan basa yang salah. Ini ya inti dari reactivation atau PR. Jadi ini sebelumnya kalau nggak salah penelitinya itu dari Delft, gitu ya, Delft University. Jadi penelitinya itu dia mencoba ngasih DNA agent, lupa bakteri, kalau nggak salah bakteri ya, dikasih ada germ, gitu ya, ada ya bakteri dikasih DNA damaging agent. Nah, DNA damaging agentnya itu adalah UV. Nah, lalu ada kerusakan. Tapi ketika ada cahaya, itu terjadi perbaikan secara sendiri gitu loh ya. Dan perbaikannya di luar dari perbaikan seperti eksisi atau ya kombinasi dan lain sebagainya. Jadi perbaikannya sangat bergantung pada keberadaan cahaya. Nah, artinya si peneliti ini bilang, oh berarti ada mekanisme lain untuk perbaikan DNA, yakni adanya peranan dari cahaya. Oke ya, peranan dari cahaya. Artinya apa sih? Artinya UV ya itu bisa berperan dua macam. Pertama adalah merusak DNA, yang kedua bisa memperbaiki DNA sendiri. Jadi istilahnya di balik diciptakannya sesuatu itu pasti ada faktor yang menguntungkan, ya, ada keuntungannya dan ada faktor yang merugikan. Ada maslahat dan mudarat bergantung pada spektrum cahaya yang mana atau pada kondisi apa dia digunakan. Gitu. Nah, semacam UV juga ya atau cahaya ini juga dia bisa memperbaiki kerusakan DNA.
Padahal kita ketahui bahwa kalau ada UV, misalkan gitu kan ya, kalau kalian ini kerja di laminar airflow, setelah dikasih apa namanya etanol, itu disemprot etanol, disekak, udah terus kan dikasih apa yang namanya UV, lampu UV, misalkan 10 menit dibiarin gitu kan ya, supaya apa, germnya mati, gitu kan? Nah, supaya germnya mati, setelah itu udah selesai. Kenapa mati? Karena ada kerusakan DNA di germ tersebut, di bakteri, gitu. Atau yang sekarang heboh gitu kan tentang penyakit 19 gitu. Selain apa ada disinfektan, bisa juga ya untuk sterilisasi pakai UV. Biasanya untuk alat-alat tertentu yang ketika kita pakai liquid jadi rusak gitu ya. Maka untuk mendesinfeksinya itu dengan bantuan UV light. Oke. Nah, fotoreaktivasi caranya dengan apa? Jadi fotoreaktivasi ini dia caranya adalah peranannya memperbaiki DNA itu dengan dikatalisis gitu ya. Reaksinya reaksi fotoreaktivasi itu dikatalisis oleh sebuah enzim yang disebut CPD, cyclobutan-pyrimidine dimer fotoliase, atau kita sebut fotoliase aja. Oke ya. Kalau ada fotoliase artinya dia enzim yang bisa mengkatalisis terjadinya fotoreaktivasi. Oke. Dan CPD ini merupakan protein yang dia ditemukan pertama kali, dan dia berperan penting dalam DNA repair. CPD fotoliase ini dia mengandung 2 kromofor. Ingat ya, kalau ada kata kromofor artinya ada struktur kimia, ya. Struktur kimia itu dia fungsinya nyerap cahaya. Fungsinya untuk apa? Bertanggung jawab menangkap cahaya. Oke. Nah, contohnya pada CPD fotoliase, ketika dia menyerap cahaya, maka dia akan stimulasi terjadinya proses fotoreaktivasi yang lain. Oke, jadi fotoliase, contoh kromofornya adalah FADH atau bisa juga MTHF. Nah, ini adalah kromofor-kromofor yang ada pada FADH akan di bakteri E. coli atau di Bacillus firmus atau di Saccharomyces cerevisiae, Neurosporocrasa, atau di Methanobacterium ya. Kita bisa menemukan kromofor, bentuk kromofornya itu 8 hidroksi 5 deazaflavin atau 8 HDF. Nah, misalkan tadi ada MTHF, lalu ada 8 HDF. Nah, sebagai kromofor MTHF dan 8 HDF ini sebagai kromofor dia menyerap cahaya khususnya spektrum warna hijau ya. Perhatikan di sini. Bahkan ini native DNA yang asli. Lalu ada tautomerasi di sini. Misalkan ada dimerisasi timin di sini. Misalkan gitu kan ya. Kalau ada dimerisasi, maka ya enzim fotoliase ini akan mengetahui di sini, maka dia nempel tuh ini 2 kromofor kan, ya kromofor MTHF. Dia khusus untuk menyerap cahaya hijau, lalu ada FADH khusus menyerap cahaya kuning. Nah, mereka bekerja sama untuk memperbaiki dimer ini. Jadi diputus yang seharusnya ini tautomerisasi ya, diputus sehingga jadi normal. Ya, kalau sudah normal maka si enzimnya ini akan lepas. Nah, supaya bisa bekerja caranya dengan menyerap energi. Oke, sampai sini jelas ya. Oke. Jadi saya sampaikan kembali. Jadi
contoh dari reaktivasi, ya, keterlibatan disebut, ya, yang pertama kali ditemukan itu CPD fotoliase. Nah, CPD fotoliase ini punya kromofor atau struktur, ya, dalam enzim yang dia bertanggung jawab menyerap energi. F yang sama dengan 8HDF ini dia menyerap cahaya hijau. Ada juga FADH yang dia menyerap cahaya kuning. Nah, contoh hanya ada dimerisasi, maka enzim yang akan melekat pada struktur yang salah ini, gitu ya. Lalu ada cahayanya diserap, lalu digunakan untuk men-split atau memotong dimerisasi ini, sehingga jadi normal kembali. Ya, CPD ini bisa kita temukan di bakteri atau fungi, ya, beberapa tanaman atau makhluk vertebrata. Tapi menurut penelitian tidak ditemukan di plasenta mamalia. Ya, selain CPD, kita mengenal juga ada fotoliase lain. Ada yang namanya 64 fotoliase. Nanti kita lihat 64. Kenapa kok dinamakan 64 fotoliase? Ya, ini ditemukan di serangga, ya, atau di reptil, ya. Oke. Ya, misalkan di sini dicontohkan, ya, ada percobaan dengan menggunakan tikus, terus tikusnya dipapar dengan DNA damaging agent, misalkan dengan kasih UV, sehingga ada kerusakan di kulitnya, ya, terjadi mutasi, lalu ternyata ada pengoreksian di kulit tikus itu oleh CPD fotoliase. Ya. Selain itu, ada juga 64 fotoliase. Kita perhatikan di sini, ya, misalkan ada dimerisasi, di sini ada timin, ya, yang saya tunjuk ini ada timin ini dia tautomerisasi berikatan yang seharusnya nggak berikatan ini. Timin dengan timin itu nggak boleh berikatan karena satu DNA yang sama, ya, nggak boleh berikatan, tapi dia berikatan, gitu ya. Caranya untuk memperbaikinya, enzimnya menempel di bagian ini, gitu ya. Lalu, ya, FADH, ya, ini kan kromofor, gitu kan, dia akan menyerap ya energinya, mengisi energinya, ya, sehingga memanen elektron. FADH-nya itu strukturnya berubah. Nah, dihasilkan elektronnya ini digunakan untuk memperbaiki si dimer ini, ya, dikasih ke salah satu timin, oke, ya, sehingga menghasilkan ada timin, terus ada timin radikal di sini. Kenapa? Karena ada kelebihan elektron di sini, oke, ya. Sampai sini jelas, ya. Nah, oke. Nah, elektronnya ini dia akan digunakan untuk memutus dimer sehingga terjadi reduksi FADH, ya. Terus ada timin dan timin yang tereduksi. Lalu yang sebelah kanan ini, gitu ya, karena ini sudah terlepas, gitu ya, timin dimerisasi ini sudah dilepas atau sudah dipecah, gitu ya, akan terjadi arrangement. Jadi elektronnya itu akan mengarrange, gitu ya. Jadi kalau yang kemarin saya akan menanyakan, kenapa kok pigmen sangat sensitif terhadap cahaya? Karena ada ikatan gandanya. Kenapa gandanya itu sangat sensitif terhadap cahaya? Ya, ada satu orang yang resumenya bagus, analisasi elektron, gitu. Jadi kalau ada ikatan cahaya, ya, cahaya kan itu kan energi. Nah,
Ini pasti akan mempengaruhi si ikatan ganda itu. Nah, karena ikatan ganda, maka dan ikatan ganda satu, maka ada terjadi jadi berpindah-pindah elektronnya sampai dia menemukan kestabilan. Kalau kalian pernah belajar benzena, itu kan ya, benzena itu kan strukturnya itu kan C6, lalu biasanya kita awal ikatan rangkapnya itu ada tiga, tiga ya, ada tiga. Nah, lalu ketika ada elektron, gitu ya, dia lebih stabil. Kenapa? Elektron, ya, elektronnya dioper-oper si strukturnya itu lebih stabil. Artinya nggak pecah gitu ya, nggak putus ring benzennya. Karena apa? Karena dia mampu mendelok elektron yang masuk. Jadi dioper-oper gitu ya, sehingga lebih stabil dibandingkan dengan struktur yang bukan ring benzen kayak gitu. Nah, itu kan kimia organik ya. Nah, sekarang sama juga prinsipnya gitu ya. Sama juga dengan prinsip ketika kita mempelajari kemarin pigmen ya. Nah, kembali lagi ke sini. Oke ya. Jadi ya, si FADH-nya ini gitu ya. FADH-nya ini kembali ke yang awal gitu ya. Bentuk istilahnya apa ya? Istilahnya sebagai kromofor awalnya gitu ya. Lalu si timinnya ini dia terlepas dengan timin yang lain dan dia nggak radikal. Ini ada namanya rearrangement di sini. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kerja fotoliase. Jadi pertama adalah cahaya diserap oleh FADH. Nah, lalu dihasilkanlah elektron. Elektronnya digunakan untuk men-split dimer di sini. T dengan T ini di-split ya, sehingga kan ya seperti semula. Sebelum ada elektron, ada cahaya yang diserap oleh FADH. Kita masuk ke jam bio. Nah, gini. Misalkan sekarang itu di Jepang itu sedang musim gugur. Saat musim gugur atau jam biologis manusia itu karena saat winter misalkan atau saat musim gugur ya, itu maghrib itu jam 5. Padahal kalau summer, kalau musim maghrib itu bisa jadi, bayangin ya, kalau puasa kemarin, tahun kemarin misal puasanya pas summer, 2 tahun yang lalu juga pas summer ya, selalu pas summer nih, 3 tahun ya lebih di sini gitu ya, puasanya pas summer. Nah, subuhnya itu jam 3 ya, maksimal jam setengah 4 itu sudah subuh. Lalu nanti maghribnya jam 7 atau jam setengah 8 ya. Beda ketika saat winter atau autumn. Autumn subuhnya itu jam 6. Jam 6 masih bisa subuh. Lalu maghribnya itu jam 5. Tubuh kita itu beradaptasi dengan lingkungan. Kalau gelap, maka istirahat. Kalau terang, maka ya bangunnya lebih cepat. Seperti itu. Jadi kalau summer itu pagi-pagi itu sudah beraktivitas ya, jam 5 itu sudah beraktivitas. Kalau winter itu buru-buru jam 7 udah bangun. Kadang ada yang belum bangun. Kecuali kalau misalkan sholat subuh jam 6 atau jam setengah 7 bangun sholat subuh lagi. Kenapa? Karena gelap. Kenapa kok bisa itu? Karena keseharian kita ternyata dipengaruhi oleh cahaya. Aturan THF itu kan kromofor di fotoliase dan itu mempengaruhi sirkadian juga. Nah, misalkan di sini di slide ini kita perhatikan, misal ada radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet ini bisa menghasilkan dimer. Nah, sebelah kanan ingat ya, di sini ada radiasi ultraviolet, salah satu ya, sini satu sisi dia bisa
merusak cara misalnya ini rusak, ada kesalahan dibentuk piridin, gitu kan, ada dimerisasi, lalu ternyata ada enzim fotoliase. Ya, fotoliase itu kromofornya salah satunya kan MTHF. Ya, kalau ada UV, maka dia akan menyerap UV, elektronnya akan dipindahkan ke FADH, ya, FADH-nya akan di fotoliase, ya, lalu akan memperbaiki menjadi T dimernya jadi lepas, bukan dimer lagi, tapi dia T dan T yang bersampingan seperti itu. Ini sama aja. Oke. Nah, tadi ada yang namanya 64 fotoliase kan? Ya, 64 fotoliase. Nah, ternyata kalau ada pirimidin gitu ya, terkena UV itu bisa menjadi CPD, bisa juga menjadi 64 fotoliase, 64 fotoproduk. Caranya dengan apa? Perhatikan, kalau CPD seperti ini ada tetra di sini, ya, jadi ini nomor 5, nomor 6 ya. Ini nomor karbon. Kalau di kimia organik kita belajar ya, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Jadi pirimidin 2, terserah ini pirimidinnya, bisa di sini berupa hidrogen atau bisa berupa metil, tapi kalau ada UV maka akan terbentuk CPD. Nah, bisa juga 64 fotoproduk. Bedanya apa antara CPD dengan fotoproduk? Bedanya adalah ini, struktur ini. Jelas ya? Ini sama-sama fotoliase, tapi kebanyakan itu yang paling banyak diketahui itu adalah CPD. Ini sama aja sebenarnya ya. Jadi ketika ada dimerisasi basa gitu ya, T dan T, maka 6 tadi T dan T dimer gitu ya, membentuk dimerisasi, bisa juga ini CPD kan ya. Ini sama sebenarnya penjelasan pembentukan dimerisasi atau pembentukan tadi CPD juga sistemnya sama gitu kan ya. Jadi UV ya bisa menyebabkan dimerisasi, produknya bisa ini kan CPD tadi ya 5566 atau produknya adalah 64 ya. 64 kenapa dinamakan 64? Karena di C nomor 6 dan nomor 4 berikatan. Ini fotoliase. Oke. Ini juga sama, kalau ada kesalahan dimerisasi, misalkan ada tautamirisasi, maka enzim fotoliase itu akan mengenal di mana kesalahannya, nempel di situ, lalu ketika ada cahaya, dia akan menyerap cahayanya, lalu memanfaatkan elektronnya untuk memecah si dimer ini, sehingga jadi normal kembali seperti ini. Oke, yang penting paham, ya detailnya gimana, nggak usah paham sekarang. Nanti bisa dibaca. Yang penting kuliah itu kayak gitu dulu. Jadi pertama, impresi bahwa kita paham mekanismenya, detailnya seperti apa, baru dipelajari lebih lanjut. Ya, nanti bisa. Kalau yang detail ini sebenarnya sangat-sangat sederhana ya. Detailnya lagi lebih rinci ada. Ini juga sama, misalkan ada MTHF, dia akan diserap, yang akan menyerap cahaya, lalu dia akan mentransfernya ke FADH. FADH ini akan memanfaatkannya ya, dengan memanen elektronnya digunakan untuk memecah si dimer. Awalnya seperti ini 5566 jadi timin-timin seperti ini. Sama aja. Oke. Lalu UV kadang berefek buruk. Makanya kok ini kebanyakan ke kulit ya. Kenapa? Karena kita UV itu kan sumber utamanya yang lekat dengan kita itu kan matahari. Ya, matahari cahayanya, spektrumnya kan luas tuh. Ada cahaya tampak, ada visible light, ada juga UV light. Itu kan yang dipancarkan oleh sinar matahari. Dan itu kadang bisa menyebabkan
mutasi pada kulit kita, ada kerusakan. Makanya kok ada kanker kulit. Kenapa? Karena ada mutasi di kulit kita sehingga terbentuklah kanker sebagai konsekuensi mutasi tersebut. Tapi ternyata UV juga bermanfaat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bermanfaat untuk mengaktifasi pembentukan vitamin D. Nah, ini biasanya ini bagi calon ibu-ibu nih ya, bagi calon ibu-ibu, bapak-bapak juga untuk mengurus bayi itu kan nggak hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga ngurus. Itu ada yang namanya pengaktifan vitamin D. Kenapa kok ada namanya pengaktifan? Karena di tubuh kita itu ada yang namanya provitamin D atau lebih familiar bilangnya provitamin D. Jadi dia bukan vitamin D, tapi dia bahan untuk membuat vitamin D. Provitamin D bisa diubah menjadi vitamin D kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya gimana? Ya udah, nggak bisa ada vitamin D. Padahal vitamin D itu sangat penting untuk tadi sium. Maka ada masalah di pemberian penyakit. Nanti searching aja bentuk istilahnya. Ada saya itu ada yang diberikan cobaan ujian ya kena penyakit riketsia atau osteomalacia gitu ya. Makanya kalau kita sempurna diciptakan oleh yang Maha Kuasa, kita patut bersyukur. Tapi kita juga tidak boleh menghina orang-orang yang kekurangan fisik. Kenapa? Karena mereka juga tidak meminta. Semuanya saling bersyukur. Nah, kembali lagi. Nah, vitamin D. Nah, ini. Jadi pentingnya vitamin D di sini. Dan kenapa kok kita bahas di fotosinyal? Karena untuk mengaktifasi vitamin D itu butuh yang namanya cahaya. Dari mana vitamin D? Ya, provitamin D itu nama lainnya adalah 7-dehidroksikolesterol. Ingat ya, namanya aja dehidroksikolesterol, berarti struktur utamanya adalah kolesterol. Hanya saja di karbon nomor 7-nya itu ada pengurangan hidro. Oke ya, dehidroksi maka kita lihat nanti. Kalau iseng-iseng gitu ya, kalian membandingkan antara struktur kolesterol dengan 7-dehidroksikolesterol. Bedanya apa? Oke, nanti PR ya. Coba supaya lebih paham kenapa kok disebut 7-dehidroksikolesterol. Tapi nggak keluar di ujian. Oke, ini sebagai pengetahuan saja. Oke, nah si provitamin D ini itu letaknya itu di bagian epidermis. Epidermis kulit. Di epidermis kulit. Dan sintesis provitamin D ini gitu ya, itu dipengaruhi oleh radiasi UVB. Panjang gelombangnya sekitar 280 sampai 320. Nah, sedangkan untuk sintesis vitamin D itu butuh panjang gelombang sinar 295 sampai 300 nanometer. Oke, jelas ya. Jadi vitamin D itu dibentuk dari provitamin D. Nama lain provitamin D adalah 7-dehidroksikolesterol. Untuk menjadi vitamin D, maka si 7-dehidroksikolesterol ini harus menangkap sinar UV. Panjang gelombangnya sekitar 270 sampai 300 nanometer. Lalu ada juga vitamin. Nah, ini tadi kita bicara tentang FADH. Nanti kita juga akan bicara tentang FADH lagi. Oke ya. Nah, ternyata FADH itu strukturnya itu mirip dengan riboflavin atau vitamin B2. Backbone-nya itu adalah vitamin B2. Ya, sedangkan FADH2 itu kan koenzim. Jadi bagaimanapun juga kita butuh vitamin B2 karena proses metabolisme itu ya sebagian membutuhkan FADH. Oke, nah kita perhatikan riboflavin. Vitamin B2 ini strukturnya seperti ini. Ada struktur flavin di sini. Nah, ini ada ikatan rangkapnya. Di sini ada C-tail, ekor karbonnya. Nah, kalau si riboflavin ini disambungkan dengan fosfat, maka membentuk mononukleotida ya, flavin.
riboflavin mononukleotida. Ya, bedanya di sini. Lalu, kalau ditambah nukleotida, ini kan FMN, ini kan struktur FMN nih, flavin mononukleotida, ditambah struktur nukleotida di sini, maka jadilah FADH2. Ini kaitan antara struktur vitamin B2 atau riboflavin, struktur FMN, flamin mononukleotida, dan FADH2. Oke, jelas ya? FADH2 itu fungsinya dalam sistem biologis itu menyediakan hidrogen. Kenapa kok menyediakan hidrogen? Perhatikan strukturnya. Di struktur flavin itu ada hidrogen di sini. Nah, hidrogennya ini akan mendehidrogenasi, misalkan di sini contoh struktur thioester. Ya, didehidrogenasi, thioesternya jadi yang awalnya unsaturated, di sini ada ikatan rangkap, ya menjadi ikatan tunggal. Nah, ini tadi vitamin D. Jadi, dengan bantuan cahaya akan diaktifasi menjadi vitamin, ya jadi provitamin D akan menjadi vitamin D. Nanti lebih jelas ke sini di slide selanjutnya. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa keberadaan vitamin D ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium. Jadi, misalkan kita minum susu, kan katanya banyak kalsiumnya. Tapi kalau vitamin D-nya nggak ada, yang akan bisa terserap. Apalagi kalau minum susunya, habis minum susu, nanti minum teh atau teh susu. Nah, itu jadi masalah. Kenapa di situ ada tanin? Ya, taninnya itu akan mengikat si kalsiumnya, sehingga dia akan malah tidak terserap ya oleh tubuh. Gitu. Ya. Tapi kan rasanya enak ya. Ada milk tea gitu ya, dan produk-produk yang lainnya. Perhatikan, ini provitamin D atau kita kenal tadi 7-dehidrokol. Nah, kalau ada cahaya, maka akan diaktifasi menjadi kolekalsiferol atau vitamin D. Ya, nama lain vitamin D, kolekalsiferol. Lalu di dalam hati itu akan diubah menjadi 25-dihidroksi kolekalsiferol. Yang namanya proses 25-hidroksilasi. Kenapa 25-hidroksilasi? Karena membentuk 25-hidrokalsiferol. Si 25-hidroksikalsiferol ini akan dibawa ke renal, ginjal, akan dibawa oleh ginjal, lalu diubah menjadi 125 dihidroksi kolekalsiferol, dan 125 dihidroksikalsiferol ini yang menstimulasi penyerapan kalsium di usus. Oke, ingat ya, ini yang bertugas untuk menstimulasi absorpsi kalsium di usus. Kalau nggak ada ini, ya nggak akan terjadi penyerapan. Ya, sedangkan 125 dihidroksikalsiferol ini dibentuk dari 25-hidroksikalsiferol di hati. Sedangkan pembentukan 25-hidroksikalsiferol ini, kolekalsiferol ini, harus ada bahannya, yaitu vitamin D, ya, atau kolekalsiferol. Ya, jadi bayangkan ya, tubuh kita itu mereka kerjasama antara kulit, tadi kan dehidroksikalsiferol atau provitamin D itu kan adanya kebanyakan bisa kita temukan di kulit kan, bagian epidermis layer. Lalu ketika ada cahaya, maka akan diubah menjadi vitamin D. Nah, vitamin D itu oleh hati akan diubah menjadi 25-dihidroksikolekalsiferol. Oke, bayangin kalau hatinya rusak, misalkan. Faktor yang menyebabkan apa? Misalkan sering minum minuman beralkohol, maka kan hatinya akan rusak. Maka fungsi untuk mengkonversi si vitamin D atau kolekalsiferol menjadi 25-hidroksikalsiferol ini akan terganggu. Begitu juga ketika ginjalnya itu bermasalah, maka juga
pembentukan 1,25 dihidroksi kolekalsiferol juga bermasalah. Jadi kalau kalian punya organ yang sudah sempurna, maka harus dirawat. Itu adalah bagian dari rasa syukur kita terhadap normalnya fungsi-fungsi organ tubuh. Dengan tidak mengkonsumsi yang nanti akan menyebabkan tubuh kita jadi rusak. 7-dehidroksikalsiferol di kulit, nanti akan diaktifasi menjadi kolekalsiferol. Kalau kolekalsiferol ini akan dialirkan ke yang membutuhkan, tadi misalkan di hati, itu kan akan diubah menjadi 25-hidroksikolekalsiferol. Tapi bagaimana caranya mengangkut vitamin D ke hati? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata tubuh kita membutuhkan protein yang lain yang disebut vitamin D binding protein. Nah, vitamin D binding protein ini dia sangat-sangat kuat untuk mengikat vitamin D dibandingkan dengan provitamin D. Kebayang ya, 1000 kali lipat lebih kuat. Jadi, misal pun si binding protein ini bisa ya, ketika provitamin D ini sudah jadi vitamin D-nya. Jadi wanti-wanti kembali, kita harus cukup cahaya yang berfungsi untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin. Jangan sampai nggak mau ketemu orang, lalu di laminar ada UV, terus kita masuk ke situ nggak bisa. Kenapa? Karena potensi untuk merusak DNA-nya lebih besar. Karena apa? Karena yang kita butuhkan itu sedikit untuk fotoreaktivasi atau aktivasi si provitamin D menjadi vitamin D ini. Oke, makanya kok jemurnya itu jangan lama-lama. Kalau lama-lama juga nanti akan menyebabkan kerusakan. Oke, nah tadi disinggung 1,25. 1,25 kalsiferol ya. Dihidroksikalsiferol yang tadi fungsinya untuk menyerap si kalsium. Jadi, kita memang bisa mendapatkan prekursor atau bahan 1,25 kalsiferol ini dari berbagai macam bahan pangan. Misalkan minyak ikan, atau di telur, kuning telurnya, atau tadi yang secara umum ya, secara natural, secara alami, itu si 1,25 kalsiferol ini bisa kita dapatkan dari pengubahan provitamin D. Ingat-ingat ya, Malpighian layer. Ya, kita nggak belajar ini sih, gitu ya. Kalau dalam struktur kulit itu kan ada lapisan-lapisan ya kulit ya, ada yang namanya Malpighian layer, ada lapisan Malpighi. Ya, dan itu banyak terdapat provitamin D. Tadi kalau ada vitamin D ini sebenarnya mengulang kembali vitamin D yang sudah ada di kulit ya, lalu ditangkap oleh protein D binding protein, lalu ditransfer ke liver, ke hati, nanti di dalam retikulum endoplasma dia akan diubah menjadi 25-hidroksikalsiferol. Dan kalau ini masuk ke ini ini kalau dari hati gitu ya, 25 ini ya, tadi kan masuknya ke ginjal. Nah, dari ginjal itu akan membentuk si 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Nah, ini penjelasan ini aja gitu ya. Lebih detail. Oke. Tapi intinya seperti itu ya. Nah, kalau ini menjelaskan tentang bagaimana kok si hormon ini diikat. Hormon ini diikat oleh protein binding. Ya tadi caranya tadi kan sudah ada hormonnya akan diikat oleh protein masuk ke plasma membran plasma. Hormonnya akan ditangkap oleh reseptor di sini ya. Nanti akan mengekspresikan ya, gennya akan terekspresi sehingga akan mempengaruhi translasi, menghasilkan protein, dipengaruhi oleh
adanya hormon. Oke, jelas ya? Ini mekanisme ini aja. Ini kan kolesterol. Kolesterol itu kan lipid. Bagaimana sih sel itu mengenali kolesterol? Nah, caranya adalah ini pertama, karena kolesterol itu nonpolar, maka harus ada mekanisme khusus untuk menangkap si molekul nonpolar tersebut. Caranya dengan apa? Tadi DNA binding protein, ada daerah khusus di DNA binding protein ini, kita sebut DNA binding domain, yang dia mengikat hormon steroid atau hormon yang dia berasal dari lipid. Caranya seperti ini. Ya, awalnya dia terinhibisi, gitu kan, artinya nggak mengikat apa-apa, tapi ketika ada hormon steroid, maka dia akan terekspos bagian ini, DNA binding site expose-nya. Nah, ini bisa kita temukan pada mekanisme-mekanisme hormon-hormon steroid, contohnya kortisol, estrogen, ya, progesteron. Ya, kalau perempuan itu kan hormon estrogen itu lebih banyak dan itu akan mempengaruhi tulang kalian. Progesteron itu biasanya kita sebut hormon laki-laki, atau vitamin D, reseptor tiroid hormon, kelenjar tiroid kita, atau asam retinoat, gitu kan. Itu adalah contoh-contoh reseptor hormon yang kerjanya dengan cara pertama dikenali oleh sel kita dengan memanfaatkan atau dibantu oleh DNA binding protein. Ringkasannya, jadi mekanisme aktivasi vitamin D adalah dengan cara si cahaya diserap oleh tubuh kita, khususnya di bagian kulit. Nah, kalau kalian baca, itu hikmah, salah satu hikmah, kenapa kok 7 dihidrokolesterol itu letaknya di kulit atau bagian Malpighi, itu karena si ultraviolet ini sampainya ke situ, nggak sampai ke tulang. Bayangin kalau UV-nya itu atau provitamin D itu hanya di tulang, maka si UV-nya itu nggak bisa masuk. Jadi saya nggak tahu lagi gitu, kita nggak tahu lagi nanti siapa yang akan mengaktifasi. Tapi desain tubuh kita itu diciptakan sedemikian rupa tepat. Kalau UV-nya itu masuk ke bagian Malpighi dan ternyata di situ ada provitamin D yang memang dia membutuhkan UV tersebut, panjang gelombang tersebut, untuk diaktifasi menjadi kolekalsiferol, akan diubah oleh hati, oleh ginjal, nanti membentuk 125 dihidroksi kolekalsiferol, kalsiferol, atau ini adalah senyawa yang digunakan untuk meningkatkan absorpsi kalsium atau mineralisasi itu di dalam pembentukan tulang dan gigi, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini sudah selesai. Pak, izin bertanya. Hai. Terkait sirkadian, Pak, tadi saya sempat terlewat, jadi nggak, karena macet-macet, jadi nggak perhatikan penjelasan tentang sirkadian, Pak. Ritme sirkadian, ya, ritme sirkadian itu pengaruhi oleh cahaya. Jadi ritme biologis, ya, jam biologis tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh cahaya. Bisa juga oleh temperatur atau suhu. Itu makanya kok orang-orang yang hidup di negara 4 musim itu perilaku atau jam biologisnya itu beda dengan jam biologis orang-orang yang hidup di daerah tropis yang kayak Indonesia, misalkan dua musim gitu kan, itu sangat berbeda. Kenapa? Karena ya tadi circadian ritmenya itu dipengaruhi oleh cahaya atau suhu, dan itu dipengaruhi juga mekanismenya oleh tadi si kromofor semacam NTHF atau FADH yang dia juga berfungsi untuk DNA repair. Contohnya di insekta. Jadi untuk circadian rhythm di insekta itu dipengaruhi oleh tadi cahaya kan? Cahaya. Misalkan di sini diserap oleh NTHF. Lalu dari NTHF ini elektronnya diserahkan ke FADH. Nah, dari FADH ini diserahkan ke DCRY. Ya, ini akan mempengaruhi si jam biologisnya si insekta. Seperti itu. Jadi intinya ya di sini adalah bahwa jam biologis itu sangat dipengaruhi oleh si
cahaya atau temperatur. Tapi nanti kita nggak bicara temperatur kan, kita sedang berbicara cahaya kayak gitu. Caranya dengan apa? Tadi sama mekanismenya dengan memanfaatkan kromofor yang dia fungsinya untuk memanen cahaya. Selamat belajar. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.